Oke, mulai ya. Halo Felicitas, sebelumnya Halo. perkenalkan nama aku Syakila, bisa dipanggil Kila aja. Di sini aku ingin wawancara kamu terkait konsumsi kafein yang untuk saat ini sudah menjadi salah satu culture atau budaya di kalangan mahasiswa ya, terlebih jika mereka sedang mengejar yang namanya deadline. Nah, tapi sebelum itu di sini aku mau coba tanya-tanya sedikit. Jadi aku izin ke Ya. kamu dulu ya. Hmm. Oke, boleh. Oke, pertama nih aku mau tanya. Kita kan juga namanya manusia ya. Manusia itu juga memiliki energi yang berbeda-beda nih. Nah, kamu sebagai salah satu mahasiswa, kamu lebih seneng nggak sih beraktivitas di luar ruangan atau di dalam ruangan nih? Jujur aku lebih seneng aktivitas di dalam ruangan sih. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Ahem, karena mungkin di kan kan sekarang lagi sibuk kuliah ya. Eh, jadi juga banyak tugas. Mhm. Terus jadi lebih banyak di rumah. Selain itu juga karena aku emang agak introvert, jadi lebih suka di dalam rumah aja dibanding di luar rumah. Oh, berarti kalau bisa dibilang kalau misalkan di eh, pemakaian atau pengeluaran energi yang kamu Hmm, keluarkan ya, itu lebih boros di luar ruangan berarti ya, karena kan kamu sendiri lebih senang di dalam ruangan. betul. Oh, I see. Lalu kalau misalkan nih, kamu bisa dibilang terpaksa harus beraktivitas di luar ruangan, Iya. Nah, itu gimana tuh? biasanya kalau terpaksa untuk aktivitas di luar rumah, sebelumnya aku kayak mempersiapkan diri kayak mungkin sarapan dulu ya, sarapan atau makan siang dulu sebelum keluar rumah. Jadi ya biar biar lebih semangat dan ada energinya sih. Oh, mempersiapkan energi dengan baik sebelum Ya, melangkahkan kaki keluar gitu ya. sama aku biasanya em, minum air putih juga sebelum keluar rumah. I Ya, see. Bagus, bagus. Memang harus minum air putih ya. Ya, itu. Oke. Nah, kalau misalkan nih, habis kamu beraktivitas di luar rumah itu kan pasti kan energinya habis gitu kan ya. mm-mm. Udah capek dan lemes gitu. Nah, kamu ada cara nggak sih biar ngeboost energi kamu tuh biar seenggaknya kamu lebih semangat lagi, apalagi kalau misalkan kamu masih ada tuntutan kayak tugas kuliah gitu yang harus kamu kerjain di rumah tapi kamu udah lemes lemes duluan gitu. Jadi kamu cari alternatif lain biar energi kamu tuh balik lagi gitu. Biasanya aku habis keluar, Mhm. aku pulang-pulangnya itu langsung mandi dulu supaya eh, pikirannya tuh eh, lebih seger lagi gitu. Oh. Terus habis itu aku istirahat dulu, rebahan sambil buka sosmed. Soalnya tuh bisa jadi healing untuk aku. Lalu habis itu mungkin main sebentar, main game sebentar. Lalu habis itu baru lanjutin aktivitas aku yang lain kayak kerjain tugas gitu. Oh, jadi jatuhnya kamu kasih waktu diri kamu buat me time gitu Hmm, ya? iya. Oh, I see. Nah, aku juga di sini juga ingin tanya nih kira-kira kamu tuh
Konsumsi kafein nggak ya untuk jadi salah satu alternatif buat ngeboost energi kamu? Lumayan sering sih. Oh, kalau Iya, lumayan sering berarti berapa kali tuh dalam seminggu kalau boleh tahu? seminggu kayaknya bisa 3 sampai 4 kali. Oh, beneran cukup sering ya. Iya, Itu kamu belinya tuh pas kapan tuh? Kayak misalkan sebelum beraktivitas kah? Atau sehabis aktivitas? Atau bahkan jadi self reward kamu gitu? aku biasanya setelah setelah aktivitas, soalnya bisa kembaliin energi aku lagi. Nah, terus juga biasanya, aku kalau ngopi tuh setelah lalui hari-hari yang berat gitu, supaya bisa jadi Oh, self reward aku di hari itu gitu. oh, bagus, bagus. Iya sih, relate, relate. Berarti kamu konsumsi kafeinnya kopi ya? Iya, Atau ada yang lain kayak seperti matcha, Thai tea, atau apa gitu yang manis-manis? mmm, matcha juga iya, Oh, dan tapi nggak sesering kopi sih. I see. Nah, kalau boleh tahu nih, varian kopi sama matcha yang biasa kamu beli tuh apa aja sih? Kayak misalkan low sugar kah, less sugar, less ice, atau apa gitu? Aku biasanya yang normal. Dua-duanya normal? Heeh. Hmm, itu ada mempengaruhi hari-harinya kamu nggak sih? Kayak misalkan kan tadi kamu bilang kamu konsumsi kopi dan juga matcha, walaupun matcha nggak terlalu sesering seperti kopi. Iya, Nah, itu tuh kayak misalkan kamu hari itu pengen kopi karena apa, atau besok mau beli matcha karena apa gitu nggak? Atau gimana nih? jujur iya, habis minum kopi aku jadi lebih fresh lagi, sama Kak, eee, kalau untuk kopi aku biasanya cuma karena, pe pe pengen aja di hari itu gitu, Hmm, pengen rasa, pahitnya. Iya, berarti kalau misalkan kamu beli matcha, berarti kamu pengen yang lebih creamy, pengen manis gitu ya? mhm, iya, I see. Nah, selain itu kamu ada nggak sih kayak itu kan tadi kan minuman ya, ada nggak kayak mhm. cemilan gitu, jajanan, cookies atau apa gitu yang manis-manis juga buat temenin kamu? Kalau cookies atau, eee, jarang sih aku. Hmm, Iya, soalnya d- aku kurang suka yang manis-manis ya. Iya, oh, I see. Nah, kalau boleh tahu nih kan Felis kan juga mhm, mahasiswa ya. Mahasiswa iya, yang juga tugasnya tidak menentu nih kapan selesainya. Yang udah mhm. pasti mungkin dipaksa untuk berlarut-larut malam nih. Nah, kira-kira Felis seberapa sering nih melakukannya? Begadang ya bisa dibilang. Bergadang, lumayan sering sih. Iya, kalau ada tugas gitu, eee, Hmm, lumayan sering bergadang, soalnya aku juga biasanya, nunda-nunda tugasnya sih itu sebenarnya. Iya, kayak, main HP dulu terus lupa waktu, terus akhirnya bergadang deh. itu tuh begadangnya tuh weekdays atau bahkan sampai weekend juga gitu. Tapi di weekend tuh seolah-olah seperti self reward gitu yang kamu tuh begadangnya bukan karena ngegame, bukan karena nugas tapi malah ngelakuin hal yang kamu suka yang nggak bisa kamu lakuin di weekdays gitu. Dua-duanya ya di weekdays sama weekend. Oh sama, kalau bergadang aku biasanya, ujian tuh, lebih parah bergadangnya. Iya pas Lebih parah masa-masa ujian. begadangnya.
I see. Berarti begadangnya tuh bukan cuman telat tidur, tapi nggak tidur gitu ya? Iya, Nah, untuk nemenin kamu sampai nggak tidur itu, kira-kira kamu konsumsi kafein nggak sih? iya. Oh, kenapa tuh? Buat biar nggak ngantuk kah atau gimana? Iya, biar nggak ngantuk sama biar ada lebih energinya. Hmm, kapan kamu waktunya buat minum? Kayak misalkan pas udah jam 9 malam baru kamu minum atau jam 3 pagi bahkan gitu atau kapan nih? Eh, Minum apa nih? Kopi, kafein Oh, gitu-gitu. aku biasanya kalau nggak siang ya pas malam sih. Oh, Untuk yang siang itu biasanya kan karena panas ya kan, haus. Nah, terus aku biasanya kopinya pas siang. Nah, sementara kalau yang untuk di malam hari itu buat bergadang nugas. ada perbedaan nggak sih di antara kamu konsumsi kopi atau kafein di pagi hari, di siang hari atau malam hari? Kayak misalkan kamu di siang hari prefer yang nggak sepahit itu masih ada manis-manisnya, tapi kalau misalkan pas malam itu kamu lebih cenderung minum yang pahit daripada yang manis gitu, atau sama Oh, aja? sama aja, sama-sama yang manis. Hmm, berarti kamu menggabungkan begadang dan juga kopi ya? Iya, Nggak apa-apa, relate-relate karena kan tugas juga tidak menentu ya, jadi sebagai mahasiswa juga agak susah nih manage-nya bagaimana gitu. betul. Walaupun begitu, ini ya, kamu tetap tahu kan, maksudnya dampak dari gabungan dua hal tersebut, yaitu si kopinya dan juga begadangnya. Iya, Tapi susah ya buat ngeberhentiin ya. iya susah. Susah sih Hmm, untuk berhenti supaya nggak bergadang terus. mm-mm. Itu tuh dipengaruhi oleh diri kamu sendiri atau internal atau dipengaruhi oleh sekitar kayak teman-teman yang juga ngopi dan juga begadang sambil ngopi gitu atau gimana? Kayaknya lebih ke internal deh, lebih ke diri sendirinya yang Hmm, emang suka nunda-nunda tugas terus akhirnya kerjainnya pas malam hari gitu. hmm, katanya sih feelsnya beda ya kalau misalkan ngerjain tugas malam hari dibandingkan pagi Iya, hari gitu feelsnya ya. beda. Memang suka menantang gitu ya. Nah, aku juga di sini mau tanya nih, kan tadi aku juga sempat mention kalau misalkan kamu juga tahu dampak dari kedua hal tersebut, tapi kamu tetap ngelakuinnya karena susah nih buat ngaturnya. Nah, kamu mengetahui informasi dari dampak kafein atau kopi yang kamu konsumsi, alias yang di dalamnya terkandung gula itu, sama begadang apa dampak dari begadang ke tubuh manusia itu di mana nih? Kayak misalkan media sosial kah atau offline atau bahkan dari keluarga kamu gitu. Lebih dari media sosial sih. Hmm, kayak apa nih? Biasanya kau pakai media sosial apa? Instagram iya, TikTok dan juga YouTube juga iya. I see. Jadi kamu lebih sering pakai ketiga media sosial itu untuk sehari-hari ya? Iya. Hmm, Mm-mm. kalau misalkan kamu tuh lebih senang informasi yang diberikan terkait dampak dari gula yang terkandung di kopi dan juga dampak dari begadang ini tuh diberikan dengan visual yang kayak gimana nih?
Mungkin menurut kamu desain grafis lebih cocok dengan style yang minimalis atau pop up, atau bahkan kamu sendiri cenderung ke arah yang ilustrasi dengan style yang mungkin minimalis juga, atau bahkan lebih ke arah yang ada agak anime, semi realism gitu. Mmm, Kalau aku sih lebih tertarik ke arah visual yang, apa ya, yang unik gitu, kayak, yang ilustratif tapi dia, ilustrasinya tuh yang bisa yang yang nohok gitu, yang bisa menyindir supaya, mmm, audiens tuh stop untuk minum gitu. Jadi kamu cenderung suka ilustrasi dengan visual yang unik, eye-catching, dan Mhm. juga gaya komunikasi yang lebih sarkastik, benar? Iya. Oke. Berarti untuk warnanya kira-kira lebih cenderung colorful atau gimana nih menurut kamu? Colorful iya, I see. sama yang lebih menarik di mata gitu. Eye-catching ya. Oke, oke. Mhm. Nah, untuk medianya ini kamu lebih seneng media sosial kayak misalkan berupa carousel, atau bahkan kamu lebih seneng yang lebih interaktif walaupun di media sosial kayak misalkan story Instagram, yang apa, template story Instagram, atau bahkan filter atau website gitu yang bisa kamu pencet-pencet, atau media offline nih seperti poster atau bahkan semacam mini comics gitu, mini flyer gitu, gimana nih? Kalau aku lebih suka yang interaktif sih, kayak yang kamu bilang, yang bisa dipencet-pencet gitu, sama yang bisa pakai template Instagram, terus, sama yang komik itu tadi juga menarik sih. Oke. Mhm. Berarti mungkin kalau misalkan disimpulkan kamu lebih cenderung senang media online dengan interaktif, mungkin interaktif seperti storytelling, komik gitu yang bisa kamu slide, yang bisa kamu lihat endingnya gimana dengan visual Iya. eye-catching. Oke, oke, oke. Eh, tapi dengan media yang seperti kamu sarankan sebelumnya, menurut kamu tuh bisa nggak sih meminimalisir mahasiswa untuk seenggaknya mengurangi konsumsi gula dan better minum air putih nih, karena kan kemungkinan di luar sana lebih seneng konsumsi kopi sampai bergelas-gelas padahal air putihnya aja hari itu belum minum gitu. Mmm, Menurut aku bisa dengan, visual yang, menyindir. Nah, tapi balik lagi sih, balik lagi ke diri Hmm, sendiri apakah mau untuk berhenti minum atau enggak. oh, jadi walaupun media informasinya sudah diberikan gitu ya, tapi semuanya balik lagi ke diri mereka sendiri ya kira-kira. Mhm. Oke. Okay. Terima kasih banyak Felis, mungkin segitu aja pertanyaan dari aku. Ya, Terima sama-sama. kasih banyak udah membantu menjawab dan memberikan saran-sarannya. Have a nice day Felis. Iya.